Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Husain, salah seorang guru di Madrasah Alia Pondok Pesantren Nurul Falah Borongganjeng, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus mengajarkan seni budaya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi inovasi dan kreasi seputar pembelajaran yang saya lakukan selama pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Dan dengan ini, saya akan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Tentu kita masih ingat saat pertama kali Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus positif pertama Corona di negeri ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Saat itu ada kepanikan. Dan tak lama berselang, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga mengumumkan semua proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu dipindahkan ke rumah. Hari Senin, 16 Maret. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam. Pertama kali mendengar itu, saya kebingungan. Nggak tahu harus berbuat apa. Belajar dari rumah. Caranya bagaimana? Diperkenalkanlah kemudian aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Ini semua untuk memudahkan pembelajaran dari rumah yang dimaksud, belajar secara online. Untuk hal ini saya tidak akan berbicara banyak karena metode daring ini tidak bisa diterapkan di sekolah saya. Sekedar info, sekolah saya itu adalah sekolah yang terletak di pedesaan, masih pelosok, terletak di kaki gunung, dan akses internet belum begitu bagus. Ya mungkin yang berada di sekitar sekolah bagus, tapi tidak semua siswa kami berada di sekitar sekolah. Kendala utamanya yang kedua adalah fasilitas seperti handphone, belum lagi kuota internet dan lain-lain. Sebulan kami vakum di sekolah, hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa pembelajaran selama pandemi bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama tadi daring, yang kedua luring. Dari sini kemudian muncul ide saya untuk mengelompokkan siswa berdasarkan desa mereka. Saya kemudian menggarisbawahi 3 desa, yaitu desa ini, dan ini. Di ketiga desa ini terdapat beberapa dusun dan disitulah mayoritas siswa di sekolah saya bermukim. Selanjutnya saya kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil, mulai dari yang terdekat ke sekolah. Barisan selanjutnya, barisan kedua, dan barisan ketiga, dan seterusnya. Barisan pertama itu adalah yang datang secara langsung ke saya menerima pelajaran. Mereka ini yang datang ke saya itu ada beberapa kelompok, ada yang bertiga, berdua, hingga berlima. Yang beberapa kelompok ini adalah yang terdekat, yang paling dekat ke sekolah. Saya bekali dengan pembelajaran, dengan catatan mereka mengajarkan apa yang saya sampaikan ke teman-temannya yang dekat dari rumah mereka. Keempat tadi ini adalah satu kelompok. Kemudian pada saat mereka tiba di tempatnya, mereka membuat kelompok tersendiri. Tiap-tiap siswa ini membuat kelompok tersendiri. Mereka mengajarkan apa yang saya sampaikan. Metodenya pun metode yang mudah dipahami. Menggunakan media pembelajaran yang ada di tubuh kita, semisal menggunakan jari. Metode ini saya namakan metode finger style, gaya jari-jari dalam mengajar. Contohnya mengajar bahasa Inggris. Ada tenses dalam bahasa Inggris, di setiap jari ini saya namai dengan nama-nama tenses. Yang ibu jari ini ada present, future, perfect, continuous, tense. Di setiap jari ini saya tuliskan rumus-rumus di sini, kode-kode dari tenses-tenses tersebut, kemudian dibagi-bagi agar mudah dihafal, mudah dimengerti, dan mudah diterapkan. Lesson. Lesson. Itu untuk di bahasa Inggris. Khusus di seni budaya, saya mengajar seperti biasanya, tapi ditambah sedikit inovasi, yaitu saya menciptakan beberapa lagu. Lagu yang saya buat ini adalah lagu yang berdasarkan momen-momen yang terjadi di negeri ini. Contohnya ada momen Pekan Sahabat.
Ada momen maulid. Sampaikan salam kami pada jiwa mulia untuklah semua penyayang umatnya. Ada momen hari ibu. Berikan masa kecilmu semua tentang ibu, tentang pengorbanan jiwa dan raga. Ini semua untuk menjaga ritme para siswa agar mereka tetap merasa dirinya pelajar, merasa dirinya tetap aktif belajar walaupun tidak di sekolah. Intinya metode seni budaya pun sama seperti yang tadi. Saya bagi ke beberapa kelompok, kemudian kelompok-kelompok itu mengejarkan ke teman-teman yang lain hingga menjangkau siswa yang paling jauh ke pelosok. Kenapa begitu? Karena kembali lagi kan tadi, jaringan tidak stabil. Bahkan ada beberapa siswa yang mengirimkan foto-fotonya ke saya pada saat mereka mencari sinyal. Ada siswa yang pada saat mereka di masa normal pergi ke sekolah begitu sulitnya melewati jalanan yang tidak mulus, yang berliku. Dan itu semua adalah catatan yang harus diperbaiki ke depan. Saya juga mengadakan evaluasi untuk para siswa saya. Pada saat saya memanggil beberapa siswa ke sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, saya evaluasi, saya tanya mereka perkembangan apa yang mereka dapat dan apa kendalanya. Laporannya secara keseluruhan bagus, walaupun ada kendala seperti ada siswa yang tempat tinggalnya memang jauh ke pelosok. Untuk hari ini, Pak, ada kendala. apa itu? Jadi ini ada 2 orang dari kelas 11 tidak bisa kami jangkau karena jaraknya terlalu jauh dan sinyal di sana kurang mendukung. Bahkan di hari-hari normal pun sebelum pandemi mereka agak jarang ke sekolah, terutama di musim penghujan. Selanjutnya, 2 bulan, 3 bulan pandemi ini melanda. Muncullah berbagai informasi bahwa ada kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun swasta yang diadakan secara daring atau online, seperti yang diadakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia. Di situ terdapat beragam lomba dan semua siswa saya mengikutinya. Ada lomba pramuka, di lomba pramuka itu terdapat menyanyi, ada lomba pidato bahasa Inggris, ada lomba puisi, dan semuanya berkaitan dengan pelajaran yang saya ajarkan di sekolah. Saya undang beberapa siswa saya bentuk WA group untuk melatih mereka. Ya, WA group bisa ya, walaupun lambat, tapi kan ini bisa diterapkan untuk sekadar latihan, menyampaikan materi-materi latihan tentang kompetisi-kompetisi yang akan dilaksanakan. Ya, singkat cerita, hasil dari kompetisi tersebut, beberapa siswa saya berhasil mengukir prestasi walaupun belum menjadi yang terbaik. Di antaranya yang lomba pramuka tadi berhasil meraih juara favorit 2 se-Indonesia Malaysia. Kompetisinya tingkat internasional se-Indonesia Malaysia. Lomba lainnya adalah lomba yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Siswa kami juga berhasil meraih prestasi di situ, yaitu di Pekan Sahabat Karakter, lomba cipta lagu. Siswa kami berhasil masuk dalam 20 kategori karya terbaik cipta lagu, dan satu siswa kami masuk 20 kategori iklan layanan masyarakat terbaik. Dari semua peristiwa ini, saya cuma ingin berkata kepada teman-teman guru yang berada di seluruh negeri ini, kita jangan pernah menyerah dengan situasi apapun. Selama kita masih bisa berpikir, masih bisa bernafas, keluarkan inovasi dan kreasi. Karena saya yakin ketika Tuhan memberikan kesulitan, sebelumnya Tuhan telah menciptakan jalan keluar untuk itu. Kita tinggal mencari, menggali, dan menerapkannya. Ingat, selalu ada kebaikan di setiap peristiwa. Dan kebaikan itulah yang disebut hikmah. Kita harus pandai-pandai menangkap sinyal-sinyal hikmah itu agar kita tidak mudah menyerah di situasi apapun kita berada. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Insya Allah pandemi ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.